Orang-orang bijaksana mengumpamakan bumi dan langit itu seperti ibu dan ayah. Bumi sebagai ibu, langit sebagai ayah. Pertanyaannya, bukankah kita harus bakti dan berbudi kepada ibu dan ayah? Bakti dan budi yang tertinggi kepada ibu dan ayah adalah merawat bumi, sekaligus juga merawat langit. Apa yang terjadi sekarang dengan manusia? Ibunya ditelantarkan, ayahnya tidak dihiraukan. Begitu kita sudah tidak peduli lagi pada bumi tempat kita tinggal dan langit yang meliputi bumi kita tempat kita tinggal, berarti kita sudah berkhianat kepada ayah dan ibu yang melahirkan kita sendiri. Bencana akan datang. Makanya ada yang namanya virus. Virus itu dekat sekali dengan kata viral. Virus, viral, sesuatu yang datang secara berkelompok. Makanya virus corona, COVID-19 itu kemarin datangnya luar biasa. Tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak terkena oleh serombongan virus. Karena datangnya viral. Kenapa virus datangnya viral? Karena manusia sudah melupakan jati dirinya sendiri sebagai manusia. Karena manusia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Coba perhatikan, mohon maaf. Jangankan beda negara. Satu negara saja tidak akur. Jangankan beda negara. Satu agama saja gak akur. Bahkan satu agama beda sedikit saja yang lain dengan dirinya, mulai saling mencemooh. Yang satu bilang ini sesat, yang ini merasa dirinya paling benar. Karena dia kehilangan jati dirinya sebagai manusia, yaitu aspek kemanusiaannya, maka dia kehilangan penglihatan untuk melihat bahwa semua adalah saudara. Coba renungkan kata-kata saya. Kalau ini kemudian ditarik ke dalam dimensi yang terdalam dari diri kita, dimensi rasa kita. Kita semua adalah saudara. Masa kita abai ketika melihat orang lain susah? Gak mungkin. Karena puncak penyembahan manusia kepada Tuhan adalah terletak pada cara dia memperlakukan orang lain. Itu puncaknya. Oleh karena itu dalam bahasa yang sederhana sering disebut dengan tolong menolong. Jadi tolong menolong hanya bisa dilakukan oleh manusia yang masih memiliki sifat kemanusiaannya. Dan tolong menyolong akan dilakukan oleh manusia-manusia yang menganggap dirinya manusia, padahal dia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Apa ciri manusia yang sudah kehilangan aspek kemanusiaannya? Cirinya dia hanya mementingkan hidupnya untuk diri sendiri. Banyak yang gitu? Banyak. Mengeksploitasi alam semesta. Semua kandungan-kandungan dan kekayaan alam digali sesuka hatinya. Gak peduli orang celaka, gak peduli orang seperti apa. Dia sebenarnya sedang menyakiti ibunya.
Itulah Ibu Pertiwi. Wajar kalau Ibu Pertiwi kemudian menangis, sedih. Kita nggak sadar bahwa semua unsur-unsur yang melekat di tubuh kita adalah unsur-unsur yang ada di bumi kita. Setuju? Dan kita dengan bumi yang diinjak-injak oleh kita ini sebetulnya sama. Semua unsur-unsur yang ada di bumi lewat makanan diangkut ke dalam tubuh kita. Jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi saraf, jadi otakmu. Semua berasal dari unsur-unsur yang ada di bumi ini. Bumi seperti itulah. Walaupun ada di bawah kaki kita, tapi bumi ini telah menjadi sesuatu yang membuat kita terlahir ke semesta ini. Apa yang dimakan ayah ibu kita dulu? Apa yang menjadi bibit untuk tubuh kita dulu? Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu, sel sperma, sel telur, semua unsur-unsur dari saripati yang berasal dari bumi. Makanya kita sering disebutkan oleh Quran, kita ini berasal dari tanah. Jadi heran ya, kalau kita menyakiti bumi, itu sama dengan menyakiti ibu kita yang telah melahirkan kita. Saya bicara ibu jauh lebih luas dari sekedar ibu yang melahirkan tubuh jasmani kita. Kita bicara ibu dalam konteks yang lebih luas lagi. Karena negara ini, bumi ini bukan warisan buat kalian. Tapi bumi inilah titipan buat anak cucu kita ke depan. Adakah yang berpikir kalau bumi ini adalah titipan? Bukan warisan buat kita. Ini yang sedang kita bicarakan. Baik, kita lanjutkan. Faiza afattu min arafah fazkurullah. Tolong perhatikan ayat ini. Apabila kamu sudah bertolak dari Arafah, dari padang pengenalan, ingat Allah, ingat Allah. Pertanyaan yang paling dasar, apa yang terjadi di padang Arafah? Apa yang terjadi di padang Arafah? Kan tadi dikatakan, tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Karunia yang paling besar dari Allah bukan rezekinya, bukan hartanya, bukan ilmunya, tapi karunia yang paling besar dari Allah adalah Allahnya. Itu yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci. Itu yang diajarkan. Dan Allah sudah ngasih alamat. Kalau kamu ingin mengenalku, ayo kita ketemuan, kata Allah, di padang Arafah. Bila kamu bisa wukuf di situ, kamu akan berjumpa dengan aku. Jadi wukuf di padang Arafah itu hakikatnya adalah perjumpaan antara diri sejati kita dengan Sang Maha Sejati. Kalau itu terjadi, maka berikutnya apa? Ada ayat yang mengatakan apabila kamu telah bertolak dari Arafah, apabila kamu sudah keluar dari padang pengenalan, fazkurullah, ingatlah Allah. Masuk akal? Tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita belum menjumpainya. Tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita belum menyaksikannya. Berarti di situ terjadi penyaksian, di situ terjadi perjumpaan, di situ terjadi penyatuan. Ini ayat sederhana, tapi kalau saya bedah secara saintifik perlu waktu. Tetapi secara global kita bisa mengerti sekarang. Bisa mengerti kan? Jadi keutamaan dari Allah yang paling besar adalah Allah itu sendiri. Dan siapa yang ingin mendapatkan Allah? Allah sudah menunggu. Ayo kita ketemuan, kata Allah, di padang Arafah, di padang pengenalan. Di situ kamu akan mengenali aku. Makanya ayat selanjutnya adalah faiza afattu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Ayo, apa pesan dari sini? Artinya, siapapun yang sudah menuju padang Arafah yang sesungguhnya, siapapun yang sudah berjumpa dengan jati dirinya,
pasti akan bisa mengingat Allah. Maaf, kalau kalian pergi ke padang Arafah yang di luar diri kalian, yang kalian ingat adalah cuman tempat yang luas. Banyak batu di sana. Ayo kita buktikan. Berapa banyak kita yang telah melakukan perjalanan ke padang Arafah yang di luar diri. Apakah betul sepulang dari sana kita bisa mengingat Allah? Jawab dengan jujur. Dan hanya yang bisa menuju ke padang Arafah yang hakikat dalam diri, dialah yang akan berhasil mengingat Allah. Karena ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Kita tidak akan bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak tahu. Jadi perjumpaan di padang Arafah itu harusnya mengantarkan kita untuk bisa mengenali siapa jati diri kita yang sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, di mana kita mengingatnya? Ayo kita lanjutkan. Indal Masy'aril Haram. Inilah yang saya sebut tadi, tafsir Quran bil Quran. Apa sih yang disebut dengan Masy'aril Haram? Kalau diartikan secara etimologi pusing kita. Tetapi kalau diartikan secara gramatikal kita bisa menangkapnya. Ayo lihat saya semuanya. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia yang paling utama dari Tuhan. Fadlan, keutamaan Tuhan. Apa keutamaan dari Allah? Allah itu sendiri. Di mana kita bisa mendapatkannya? Di padang Arafah. Apa hasilnya? Sepulang dari padang Arafah, ingat Allah. Di mana kita mengingat Allah? Di ayat ini jelas dikatakan mengingatnya indal Masy'aril Haram. Kalau begitu apa Masy'aril Haram? Kita harus buka ayat lain karena di sini tidak ada penjelasannya. Di ayat lain Allah mengatakan seperti ini. Ayo lihat saya semuanya dan jangan mengantuk karena ini bagian yang paling penting. Silakan lihat ayat ini semuanya. Allazina amanu, ulangi, allazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini yang diceritakan orang beriman, bukan orang yang mengaku beriman, bukan orang yang sok-sok beriman, yang beriman. Iman sekali lagi bukan percaya. Iman adalah tasdikun bil qalbi. Iman adalah pembenaran oleh kalbu. Dan Allah mengatakan dalam sebuah diskusi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalbunya orang yang tenang, yang lembut. Itu dikatakan di hadis qudsi itu. Itulah rumahku. Jadi rumah Allah yang sebenarnya itu adalah kalbunya orang yang beriman, yang tenang dan lembut. Yang kasar, yang keras kalbunya gak akan bisa jadi rumahnya Tuhan. Karena ada syaratnya, yang tenang dan yang lembut. Itu dalam hadis qudsi. Perhatikan saya. Allazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ayo. Dan orang-orang yang beriman itu tentramlah kalbunya dengan mengingat Allah. Jadi tempat mengingat Allah itu apa? Qalbu. Jadi Masy'aril Haram yang dimaksud di ayat tadi itu apa? Qalbu. Masuk akal? Kan tadi dikatakan, apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah di Masy'aril Haram. Fazkurullah indal Masy'aril Haram. Kalau gitu apa Masy'aril Haram? Masy'aril Haram itu adalah alat untuk mengingat. Kalau gitu Masy'aril Haram itu adalah nama lain dari qalbu. Jadi Masy'aril Haram yang sebenarnya adalah qalbu, bukan nama masjid. Ayo, lihat saya semua. Kalian pulang dari sini, masih bisa ingat sama saya? Saya tanya lagi, kalian mengingat itu di mana? Di kaki? Di dengkul? Di perut? Di dada? Di leher? Di mana kalian ingat? Ingat itu di sini.
Ini fakta, bukan hoax. Kalian ujian, ditanya sama guru, sebutkan 5 sila Pancasila. Sebentar, diingat-ingat dulu. Gak ada. Nginget-inget ke sini, paling juga ke sini kan. Kalau siswa sedang ujian, yang digaruk-garuk kepala. Gak ada. Lupa apa guru? Gak ada. Apalagi ke sini, lupa. Makanya ada kata-kata bijak, siapapun yang di dalam kehidupannya sibuk dengan urusan mulut dan perut, maka tidak akan pernah bisa memasuki diri sejati. Siapapun yang dalam kehidupannya cuman sibuk urusan mulut dan perut, gak akan pernah bisa mengenal jati dirinya. Silakan. Karena orang yang sibuk dengan perut dan mulut, habis waktunya hanya untuk menanamkan ketidaksadaran diri. Karena makanan yang berlebihan itu salah satu penyebab manusia kehilangan kesadarannya. Silakan kalian makan berlebihan. Combro dimakan, lontong dimakan, gehu dimakan, cireng dimakan, apalagi pisang goreng dimakan. Nu ieu karesep abdi, nu ieu karesep uing, kabeh we karesep maneh. Ya sudah, begitu selesai makan, duduk sebentar, langsung mulapes. Tunuh itu artinya kehilangan kesadaran. Dan sudah terbukti kalau makanan itu adalah penyebab utama manusia kehilangan kesadaran. Makanya siapapun yang sibuk di dunia ini cuma urusan mulut dan perut, jangan berpikir tentang surga. Apalagi mimpi. Mimpi aja jangan. Ini saya ngomong harus kenceng bagian sini. Karena kita tuh gak sadar-sadar. Kalau enak tuh cuma 10 cm. Tiap lihat makanan rek jam sabaraha. Tuh boleh didahar wae. Waktu. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Dan orang yang beriman, tentramlah kolbunya dengan mengingat Allah. Jadi alat untuk mengingat Allah itu apa? Kolbu. Kolbu yang mana? Kolbu yang sudah tasdikun, yang sudah membenarkan. Kolbu yang sudah tahu padang Arafah yang sesungguhnya. Ulangi lagi. Di sini dikatakan kolbunya siapa yang bisa mengingat Allah? Kolbunya orang yang beriman. Ini kadang-kadang sering dianggap sepele kalau saya ngomong begini. Asal ngomong iman, udah percaya, walaupun belum menyaksikan, sudah dianggap dirinya orang beriman. Ini penyakit kulit namanya. Sudah dikaji minggu yang lalu. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Dan orang yang beriman, tentramlah kolbunya dengan mengingat Allah. Jadi kolbu kita tuh akan tentram. Satu kalau sudah beriman, yang kedua kalau selalu mengingat Allah. Dan tidak mungkin bisa mengingat Allah kalau tidak beriman. Berarti iman itu apa artinya? Iman itu tahu Allah. Gitu kan sederhananya. Kalau nggak tahu kan tidak bisa mengingat. Di ayat ini ada penegasan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat kata Allah. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu akan tentram. Sekarang saya tanya. Siapa di ruangan ini yang tidak ingin memiliki kolbunya tentram? Siapa? Semua menginginkannya bukan?
Semua kalian menginginkan kolbunya tentram. Kalau kolbunya tentram, semua kehidupan akan tentram. Kolbunya gelisah, tidak tentram, semua kehidupan kalian berantakan. Dan satu-satunya cara untuk tentram kolbu, kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah. Berarti kita wajib berkunjung ke padang Arafah yang hakikat. Wajib kita melaksanakan wukuf. Wajib kita melaksanakan istirahat. Istirahatnya siapa? Istirahatnya pikiran. Itu namanya semedi. Makanya ada 3 ajaran penting. 1 berdana, yang kedua bersila, yang ketiga semedi. Maaf ya, orang yang pelit tidak berdana, maka sulit untuk menjalankan sila. Orang yang sulit menjalankan sila, pasti tidak akan bisa semedi. Ini dianggap main-main ini. Kadang-kadang gak apa-apa, yang penting saya kan baik sama orang, pelit juga gak apa-apa. Padahal berdana ini kunci utama. Berdana, bersila, bersemedi. Dan tidak bisa rangkaian ini diputus. Maaf ya. Siapa yang memiliki kemelekatan yang begitu kuat sama yang dia miliki hanya untuk kesenangan pribadi, tidak ingin bahagia, tidak akan mencapai semedi yang sesungguhnya. Kadang-kadang saya juga tidak mengerti ya, bagaimana ya cara mengobati orang-orang pelit itu. Masih berkutat ya dengan dirinya sendiri. Orang lain susahnya kayak apapun gak peduli. Tetapi ingin spiritualnya berkesadaran tinggi. Kesadaran spiritual yang tinggi itu harus dimulai dengan berdana. Berdana, bersila, semedi. Gitu. Ini penting untuk diungkapkan ya. Karena apa? Banyak yang tidak mengerti. Kenapa ya saya kok gak baju-baju semedinya? Coba berdananya gimana? Itu kuncinya. Kalau kamu masih hitung-hitungan dalam segala hal, sampai ruwet, jangan berpikir semedi. Lampaui dulu itu. Berdana, bersila, semedi. Ini diulang-ulang ya supaya ngerti ya. Biar nanti yang lain juga dengar. Jadi sekarang kita dapat satu kesimpulan besar ya. Kalau ingin tentram kolbunya apa? Mengingat Allah. Bagaimana caranya supaya bisa mengingat Allah? Kamu wajib hukumnya wukuf di padang pengenalan. Saya terjemahkan ya supaya ngerti semuanya. Nah, kita balik lagi ke Quran surat Al-Baqarah 198. Ayo lihat saya semuanya. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan dari Tuhanmu. Keutamaan dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sudah terbukti Pandawa menang karena minta Krisnanya. Betul? Bukan minta senjatanya, bukan minta tentaranya. Makanya siapapun yang kepada Allah minta merengek-rengek, minta ini, itu, ini, tapi tidak mau minta Allahnya. Kurawa. Jadi saya juga heran ya. Yang datang ke saya kok banyakkan Kurawa daripada Pandawa. Yang ketawanya paling kencang. Faiza apatu min Arafah fazkurullah indal mas'alil haram. Sekarang sudah ketemu jawabannya? Apabila kamu telah bertolak dari padang Arafah, ingatlah Allah di mas'alil haram. Ketemu sekarang mas'alil haram apa? Qalbu.
Karena sudah dijelaskan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi, alat untuk mengingat Allah namanya qalbu. Jelas ya? Oke. Lalu bagaimana cara mengingatnya? Nah, ada ayat penggalan yang luar biasa nih. Wazkuruhu dan ingatlah dia kama hadakum sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sudah, apapun yang dia tunjukkan padamu, ya sudah, itu aja. Jangan menurut pikiranmu. Kalau kamu ingin mengingat menurut pikiranmu, berarti kamu belum wukuf. Kalau kamu belum wukuf, belum mencapai puncaknya haji. Saya tidak cerita yang haji yang syariat ya, kalau itu mah kan udah banyak yang menjelaskan. Saya cerita yang hakikat dulu. Karena pergi berulang-ulang ke sana kalau nggak ngerti hakikatnya. Maaf ya, kalian mau wukuf berapa kali di padang sana? Kalau tidak mengerti cara wukuf di padang sini, di padang Arafah yang ada di sini, ya, mohon maaf, pulang dari sana juga nggak akan dapat apa-apa. Maaf ya, udah terbukti. Di ayat ini dikatakan wazkuruhu, ingatlah dia. Kama seperti hadakum yang ditunjukkannya kepadamu. Berarti harus ada yang ditunjukkan Allah kepadamu. Apa yang Allah tunjukkan kepadamu? Padang. Apa padang tadi? Caang, terang. Berarti ada kaitannya dengan cahaya. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya di atas cahaya. Itu yang diabadikan di Quran surat An-Nur ayat 35. Nyambung? Ini kuliah mahal nih. Saking mahalnya gak perlu bayar. Mau bayar berapa kalian ngaji kayak model kayak gini? Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi sebelum kamu bisa mengingatnya. Sebelum kamu bisa mengenal padang Arafah yang sesungguhnya, sebelum kamu mendapatkan keutamaan dari Tuhanmu, sebelum kamu bisa mengingatnya. Wa in kuntum min qablihi qabla sancana. Saacan maneh bisa ingat yang sebenar-benarnya kepada dia. Laminad dolin, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi menurut ayat ini orang sesat itu bukan orang yang disesatkan oleh manusia karena berbeda. Tapi orang sesat itu adalah orang yang belum bisa mengingat kepada Allah. Jelas sekali di ayat ini. Silakan mau dibantah gimana ayatnya begini. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sebelum kamu bisa itu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi orang sesat itu menurut Quran jelas orang yang belum bisa mengingat Allah. Makanya orang yang sesat biasanya kalau jalan-jalan selalu tersesat. Sholat bukan mencapai tujuan, tersesat. Tersesat di mana? Ada yang tersesat di dapur. Allahu Akbar. Jalan di kamar teh, muka panto. Gitu. Ke dapur. Ngubah wadah. Assalamualaikum. Tersesat di mana? Di dapur. Ada yang tersesat di pasar. Allahu Akbar. Jalan mulai. Naik mobil. Saking asiknya di pasar, nepi ka poho eta rakaat geus sabaraha. Geus baca Fatihah encan. Betul enggak? Tapi kalau disebutkan tersesat teh mung saya tama. Mung. Padahal tadi ditanya, "Ari mana tadi salat ka mana?" Geus puguh ka pasar. Tapi lamun disebutkeun
Maneh teh berarti lain nyembah Allah mun kitu mah. Berarti maneh teh nyembah pasar lain cenah uing mah. Tuh, amak. Dasar nah, blok. Enggak kasar ya. Goblok. Ada hambatan dalam dirinya untuk jujur. Ada blok, ada blocking. Karena apa? Merasa diri paling benar. Dasar pang bener. Karaos ieu ngaos teh. Keun we cenah. Nyeri hate. Kajeun. Nah, makanya di ayat lain Allah mengatakan, nih ya, di ayat lain Allah mengatakan. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 199. Summa afidu min haisu afadon nasu wastagfirullah. Bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak. Kalau ingin mengenal diri sejatimu, kamu harus bertolak dari tempat berkumpulnya orang banyak. Tidak perlu ngikutin banyak orang. Karena perjalanan ini adalah perjalanan pribadi antara dirimu dengan Allah. Maka bertolaklah kamu dari kebanyakan orang banyak. Ini perintah loh di Quran. Summa afidu min haitsu afadun nas wastagfirullah. Tapi jangan lupa, kamu harus mohon ampun kepada Allah. Apa yang harus mohon ampun kepada Allah? Mohon ampun dari Allah. Karena selama ini kita tidak berusaha mengenalnya. Itu. Karena dosa lain sudah diampunkan, satu yang tidak diampunkan, syirik. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji secara syar'i, kan di situ jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jelas. Jadi aku datang mau nih panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi sebenarnya haji itu tujuan utamanya adalah membebaskan syirik. Tapi tidak sadar teh. Ayo kita sama-sama baca labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Udah jelas. Udah jelas, aku datang mohon panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu selingkuh kepada Allah. Gara-gara gak tahu Allah. Karena masih tersesat. Jelas banget kok. Pernah baca itu? Pernah. Tapi karena gak sadar orang lain baca aja kayak robot. Persis kayak burung beo. Sakatu naroskeun. Bapak Ibu hari haji teh tujuan naon? Jelas itu di kalimat itu jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Supaya kamu tidak selingkuh, supaya kamu tidak syirik, supaya kamu tidak menduakan Tuhan. Itu jelas kok. Makanya kalau tahu artinya baru bisa meneteskan air mata. Setelah kita menjatuhkan niat di tempat tertentu sebelum kita menuju ke Baitullah yang syar'i, yang di dalam Masjidil Haram itu, kan kita menjatuhkan dulu niat di tempat tertentu, betul? Iya. Kalau di Madinah menjatuhkan niat di Bir Ali, kalau kita di Mekah keluar dulu di kota Mekah, pergi ke tempat namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu dari kata ja'a ro'aina. Ja'a ro'aina, ja'a tu datang, ro'aina, ro'a tu melihat, na tu anak. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat anak, kata Allah. Jadi Ji'ronah. Iya, Cicaheum kan jadi Cahem. Sama. Sana ja'a ro'aina jadi Ji'ronah. Gancang nyebutna. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Luar biasa. Itu kan sedang cerita segala puji hanya milik-Mu ya Allah, yang telah memberikan nikmat kepadaku. Apa sih nikmat itu? Bukan karena kita bisa naik pesawat, bukan karena kita punya uang, gak ada kaitan dengan itu nikmat. Nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jelas di Quran. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Syiratal mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Cuma 4. Wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Apa nikmat itu? Nikmat itu adalah fadlan, keutamaan dari Allah. Nikmat yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Luar biasa. Kebuka semuanya, rahasianya. Makanya Syiratal Mustaqim oleh orang tua kita diumpamakan seperti rambut dibelah 7. Angka 7 diabadikan ketika haji. 7 kali tawaf, 7 sa'i melempar, 7 kali sa'i bolak-balik Safa dan Marwah, 7 batu melempar jumroh. Kok semuanya 7 bukan 8? Luar biasa. Jadi leluhur kita udah luar biasa ya mensimbolkan ini. Cermat sekali, luar biasa. Para sahabat, bertolaklah kamu dari kebanyakan orang dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu di ayat yang ke-200 Allah mengatakan, faida qadaitum manasikakum. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, sudah selesai ibadah hajimu sekarang. Berarti sudah selesai fase Arafah, sudah wukuf di padang Arafah, sudah bisa mengingat Allah di Masy'aril Haram. Apa fase berikutnya? Fase berikutnya adalah ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Fazkurullah kazikrikum abaakum. Fazkurullah kazikrikum abi bapak. Sekarang saya tanya, kalian bisa ingat sama orang tua sekarang? Bisa. Seperti itu mengingat Allah, gak ada suaranya, hening bening. Au asyadda dzikra, bahkan mengingatnya harus lebih hormat. Dari situlah muncullah yang namanya ibadah syar'i, salat 5 waktu. Ya, iya, supaya mengingatnya lebih hormat. Maka di Quran dikatakan, ya, salat itu dikatakan salat apabila sudah mengingat Allah. Kalau tidak mengingat Allah, tidak dikatakan salat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri.
Disebut sholat, mun ingat Allah. Ari teh ingat ke Allah mah. Sana sholat. Gitu. Maka sholat ada sholat hakikat, sholat syariat. Secara syariat dipraktikkan 5 waktu. Untuk membedakan ingat kepada orang tua dengan ingat kepada Allah. Di situ bedanya. Karena dikatakan di ayat ini, ya, fazkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Mengingatnya harus lebih hormat. Gimana nih kuliahnya, bisa dimengerti? Ya, saya membahas ayatnya pendek-pendek aja. 1-2 ayat tapi agak dalam sedikit supaya kita mengambil intisarinya. Kan ada kepuasan kalau kita baca surat, kalau isi suratnya dapat dimengerti. Betul nggak? Kan selama ini kita baca surat nggak pernah dimengerti isinya. Betul nggak? Iya. Dan berangan-angan dapat pahala. Luar biasa. Itulah togutmu, pahala. Hati-hati. Ibadah karena ingin pahala, itu pahala tuh sudah jadi togut. Ibadah karena ingin surga, surga jadi togut. Ibadah karena takut neraka, neraka jadi togut. Apa togut itu? Segala sesuatu yang menjadi pendorong yang bukan Allah, itulah togut. Makanya setiap kita ibadah karena senderannya adalah togut. Di Quran dikatakan, togut itu kerjanya cuma satu, memindahkan kita dari terang menuju gelap. Wallazina kafaru awliya'uhum tagut yukhrijunahum minan nur ilad dulumat. Terus poek mongkleng buta rajin. Ya, akibatnya apa? Kita sering mengalami salah persepsi sekaligus juga salah proyeksi. Saya kira itu kajian kita hari ini. Lumayan. Walaupun cuma 2-3 ayat, semoga ini bisa memberikan isi, juga bisa menjadikan nutrisi. Ngaji itu harus dapat isi loh, sekaligus nutrisi. Jangan ngaji cuma sekedar ingin dapat pahala atau good itu. Ya, jadi syafaat itu harus datang di sini. Syafaat itu harus dapat sekarang. Dan syafaat itu harus punya kemampuan menyelamatkan kita di sini saat ini sekarang. Kalau datang di tempat ini harus mengalami perubahan kesadaran. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.